Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahin wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Tazkiyah Nur Aulia, absen 37 dari kelas 8. Kenapa kita harus belajar karya ilmiah? Karena karya ilmiah akan sangat bermanfaat bagi kita. Entah itu belajar, bahkan ketika kita sudah memasuki dunia kerja pun, karya ilmiah masih akan selalu digunakan. Salah satu contoh pemanfaatan karya ilmiah yaitu pada saat kita berada di perguruan tinggi, misalnya dalam pembuatan skripsi. Lalu, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah merupakan suatu bentuk tulisan mengenai fenomena dan peristiwa yang dibuat berdasarkan kenyataan. Bukan fiksi ya, namun real berdasarkan fakta. Karya ilmiah dibuat untuk menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta solusinya. Karya ilmiah juga dapat dibuat untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Artinya, karya ilmiah yang ditulis oleh penulis harus dapat diterima dan dimaknai oleh para pembacanya sesuai dengan keinginan penulisnya. Yang kedua ada tidak emotif. Karena dalam karya ilmiah tidak melibatkan perasaan penulisnya. Yang ketiga, tidak ambigu. Dengan memberikan pemahaman secara mendetail, juga tidak menggunakan bahasa yang membingungkan. Yang keempat ada menggunakan bahasa baku, fungsinya agar mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kelima ada menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Selanjutnya ada bersifat dekoratif, yaitu menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi, atau antar bagian dan babnya terdapat kesinambungan. Juga tidak bertele-tele dan harus tepat sasaran. Kedelapan, ada bersifat objektif, karena tadi karya ilmiah tidak boleh melibatkan perasaan penulisnya, jadi nggak boleh subjektif ya. Dan yang terakhir menggunakan kalimat efektif, fungsinya agar para pembaca mudah memahami karya ilmiah yang kalian buat. Nah, selanjutnya ada macam-macam karya ilmiah. Yang pertama ada makalah, menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan data dari lapangan. Yang kedua ada artikel. Artikel ini memuat pendapat subjektif dari penulisnya. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi ini yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S1-nya demi mendapat gelar sarjana. Dan yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja ini sama aja kayak makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam juga lebih tajam. Yang kelima ada paper. Paper ini sama aja kayak makalah juga, namun di kalangan mahasiswa, makalah biasa disebut dengan paper. Dan yang keenam ada tesis. Tesis juga dibuat oleh mahasiswa loh, yang dibuat untuk menyelesaikan program studi S2-nya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada disertasi. Disertasi ini dibuat oleh mahasiswa juga untuk menyelesaikan program studi S3-nya. Topik apa aja sih yang bisa kalian bahas di karya ilmiah yang kalian buat? Ada teknologi, sains, seni, budaya, atau psikologi. Kalian bisa menulis karya ilmiah kalian dari hasil observasi, penelitian, ataupun dari sumber pustaka. Asalkan isi dari karya ilmiah yang kalian buat dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada bentuk penyajian karya ilmiah. Yang pertama ada formal. Contohnya skripsi, tesis, dan disertasi tadi yang dibuat oleh para mahasiswa memiliki ciri-ciri format yang lebih lengkap dibanding bentuk penyajian lainnya. Yang kedua ada semi formal. Nah, bentuk penyajian semi-formal inilah yang sering kita gunakan pada saat SMA ini. Contohnya ada makalah dan jurnal, memiliki format jauh lebih sederhana dibanding bentuk penyajian formal. Dan yang ketiga ada bentuk penyajian populer. Contohnya kayak koran, majalah, situs internet. Nah, ini bersifat tidak terlalu akademis. Oleh karena itu, bahasa dan format yang digunakan pun suka-suka penulisnya. Yang terakhir, kita akan membahas struktur karya ilmiah atau bagian yang harus ditemukan dalam karya ilmiah. Yang pertama ada judul. Nah, judul harus kalian tulis dengan jelas dan lengkap supaya ketika pembaca membaca judul karya ilmiah yang kalian buat dapat langsung memahami topik apa nih yang akan dibahas di karya ilmiah ini. Untuk cara penulisan judul ada menggunakan huruf kapital semuanya ataupun menggunakan huruf kapital hanya pada awal katanya saja, kecuali beberapa kata tertentu seperti ke, di, dan pada. Dan tak lupa, pada judul tidak perlu menggunakan tanda baca seperti titik dan koma. Bagian selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat beberapa subbab lagi. Yang pertama ada latar belakang masalah yang berisi penyebab terjadinya suatu masalah. Lalu yang kedua ada rumusan masalah, berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab di bagian pembahasan. Yang ketiga ada tujuan penelitian, yaitu penjabaran tujuan si penulis menulis karya ilmiahnya. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, berisi apa yang dapat pembaca dapatkan ketika membaca karya ilmiah itu. Bagian yang ketiga ada kerangka teoritis. Pada bagian ini tercantum teori-teori yang berhubungan dengan topik.
penjelasan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, karena ini berfungsi untuk mendukung penelitian yang kalian lakukan. Dan jangan lupa, pada kerangka teoritis, kalian harus mengubah kata-katanya dan juga mencantumkan sumbernya, agar terhindar dari isu plagiasi. Pada bagian selanjutnya ada bagian metodologi penelitian. Di sini menjelaskan cara mengambil dan mengolah datanya, juga mencantumkan prosedur-prosedur penelitian, dimulai dari persiapan data hingga pelaporan data. Dan pada metodologi penelitian juga berisi sesuai dengan tujuan si penulis. Ada 3 cara penulisan. Yang pertama ada deskriptif, yang kedua eksperimen, dan yang ketiga penelitian kelas. Lalu selanjutnya ada bagian pembahasan. Nah, pada bagian inilah bagian yang paling penting dari sebuah karya ilmiah, menggambarkan data hasil penelitian dan mengaitkannya dengan teori. Dan biasanya pada bagian pembahasan, orang-orang menambahkan grafik ataupun gambar agar pembaca dapat lebih mudah memahaminya, atau bisa juga agar pembaca tidak mudah bosan ketika membaca karya ilmiah yang kalian buat. Selanjutnya ada bagian penutup. Pada bagian penutupan ini terdapat kesimpulan yang berisi rangkuman yang mencakup dari pendahuluan, teori, dan pembahasan. Dan juga ada saran yang berisi rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian dari si penulisnya. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi sumber-sumber yang kalian gunakan ketika kalian membuat karya ilmiahnya. Cara menuliskan daftar pustaka yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, 2 penerbit. Contohnya Beni Putra, cuman ditulisnya jadi Putra, Beni. Jadi nama belakangnya dulu ya. Tahun terbitnya 2011, judul bukunya Pandewa Sakti. Nah, judul bukunya ditulis dengan miring. Kota penerbitnya ada di Lumajang dan penerbitnya Starsindo. Pada daftar pustaka, kalian harus menuliskan dengan alfabetis. Kesimpulannya, tadi kita sudah membahas pengertian karya ilmiah, lalu ada tujuan karya ilmiah, 3 ada ciri-ciri karya ilmiah, macam-macam karya ilmiah, tapi pembahasan karya ilmiah, sumber yang dapat kalian gunakan untuk membuat karya ilmiah, lalu ada bentuk penyajian karya ilmiah, dan yang terakhir struktur karya ilmiah. Lalu yang terakhir, saran dari saya ketika kalian ingin membuat karya ilmiah, sebaiknya kalian menjaga keoriginalitasan karya ilmiah yang kalian buat. Juga, isi dari karya ilmiah yang kalian buat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.